Baik, dan kita masuk di sini ke halaman dashboard admin dari master ya, teman-teman, dari admin Subag. Karena di level usernya di sini ada sangat banyak banget ya, seperti ada administrator, admin juga ada admin Subag, nantinya ada staff, ada karyawan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas semuanya ya. Di sini saya masuk dulu sebagai admin Subag, teman-teman. Dan untuk fitur-fiturnya di sini yang paling utama di dashboardnya ada surat permohonan, detail akun ya. Terus juga di sini untuk master datanya ada data barang, pegawai, peralatan, terus juga surat permohonan. Oke, sebelumnya saya jelaskan lagi. Jadi sistem ini adalah sistem informasi untuk laboratorium ya, layaknya seperti si akad lah ya, seperti itu. Oke guys, jangan kemana-mana karena di sini akan sangat banyak banget manfaatnya. Simak terus. Oke, dan inilah halaman dari dashboard admin ya, administrator ya, teman-teman. Jadi si administrator ini sebenarnya bisa mengelola semuanya. Cuman di sini nanti ada fitur-fitur yang paling penting karena di sistem ini banyak level usernya ya, teman-teman. Jadi nantinya akan ada administrator, ada admin Subag, dan yang lainnya ya, teman-temannya ada turunan-turunannya juga. Nanti ada level user untuk staff, karyawan dan lain sebagainya ya. Jadi lumayan cukup kompleks dari si sistem ini ya, teman-teman. Jadi saya perjelas dulu. Jadi sistem ini adalah sistem informasi untuk laboratorium ya. Biasanya di lab ya, untuk anak-anak yang praktikum seperti itu ya. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi develop yang sudah membuat sistem ini, dan bagi teman-teman yang nantinya mau mengcustom silahkan saja bisa menghubungi dari developnya. Nanti saya akan taruh di deskripsi linknya ya, teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan dari sistem ini. Jadi di sini sangat lumayan kompleks ya, teman-teman. Pertama-tama mungkin nanti yang bagi teman-teman yang harus dipersiapkan untuk menginstal dari sistem ini adalah teman-teman silahkan install dulu XAMPP di sini ya. Dengan XAMPP-nya teman-teman harus menggunakan versi ini ya, teman-teman. Versi 5.6 ya, pokoknya di versi 5 ke atas, boleh 5.5 atau 5.67, asalkan jangan teman-teman menginstalkan XAMPP yang paling terbaru, seperti misalkan yang versi 7 atau mungkin yang terbaru PHP-nya yang versi 8 seperti itu ya. Nanti tidak akan support semuanya ya, teman-teman. Jadi kalau menggunakan yang terbaru nanti akan ada beberapa trouble. Jadi saya sarankan bagi teman-teman semua yang nantinya mau menginstalkan si sistem ini, jadi teman-teman harus menginstalkan XAMPP versinya yaitu 5.6 ya, seperti ini yang saya pakai. Baik teman-teman, tapi sebelumnya saya buka dulu kode programnya di sini. Oke, di sini saya sudah masuk ke kode programnya. Jadi untuk gambaran dari kode programnya kira-kira seperti ini. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail atau pembuatan kode program dari awal. Cuma di sini saya akan mereviewnya saja atau memberi penjelasan atau ya saya kasih sepintas gambaran dari kode programnya ya, teman-teman. Nah, ini untuk gambaran dari kode programnya. Di sini seperti ini ya. Nah, ini di sini kita menggunakan CI ya. Ya seperti biasa aja, ini karena dia bawaan dari si CI-nya. Nanti kan ada beberapa kode program yang sudah default ya. Cuman kita nanti menambahkan beberapa extension atau kode program lagi untuk membuat atau mendevelop sebuah sistem ya. Baik, dan untuk database-nya juga sudah saya simpan satu folder di sini, teman-teman ya. Nah, ini dengan nama di sini Lebayu ya, teman-teman. Nah, ini untuk database-nya kira-kira seperti ini. Nah, ini ya. Ini untuk database-nya. Nanti ini sudah saya simpan satu folder di sini ya. Oke, mungkin itu saja gambaran dari si kode programnya. Jadi saya akan fokus saja mendemokan dari sistemnya. Kita kembali lagi ke aplikasinya, teman-teman. Oke. Nah, ini untuk aplikasinya, ini dari halaman dashboard administrator ya. Karena di sini akan banyak level untuk user loginnya. Oke, untuk memperjelas saya akan logout terlebih dahulu di sini ya. Kita logout. Oke. Nah, inilah tampilan dari halaman dashboard halaman login, form loginnya. Nah, ini untuk yang tadi saya katakan, yaitu untuk level usernya ini sangat banyak, teman-teman.
ya. Di sini ada administrator dan lainnya seperti IT dan sebagainya ya. Oke, di sini saya akan coba hitung ya teman-teman. Di sini ada kepala BBLK ya, terus juga di sini ada koordinator tata usaha, terus juga di sini Kasubag Adum ya teman-teman. Terus juga koordinator marketing, ada koordinator loket, koordinator PPC, ada koordinator Sapam. Ini nanti untuk loginnya ya. Koordinator ini ada Pramubakti, terus juga di sini sekretaris kepala, dan di sini ada juga sub koordinator lab kesmas ya teman-teman. Dan di sini ada juga sub koordinator lab klinik uji case ya teman-teman. Juga di sini ada koordinator kor bimtek, dan di sini ada koordinator mutu, koordinator pelayanan, ada juga koordinator mutu dan bimtek. Terus juga di sini ada keinsan patologi, terus juga di sini ada imunologi, dan di sini ada kimkes ya. Mungkin anak-anak yang berbau-bau kesehatan tahu ya tentang istilah-istilah ini ya. Terus juga di sini ada mikro MO, juga mikro TB, terus juga media untuk medianya ya teman-teman. Terus juga di sini untuk sarana prasarana. Terus juga di sini untuk tim khusus, di sini ada koordinator keuangan, administrator, terus juga di sini ada uji kesehatan, terus juga ada IT dan admin subag. Ini sangat banyak banget dan sangat kompleksnya. Ini layaknya seperti si AKAD ya teman-teman, atau sistem informasi perkuliahan baik di sekolah ataupun ya di kampus seperti itu ya. Ini sangat banyak banget. Jadi mungkin ini akan saya bikin 2 part atau mungkin bisa jadi 3 atau 4 part ya teman-teman. Jadi saya akan bahas dari level usernya dulu, nanti akan ada apa saja. Mungkin dari mulai administrator, terus juga admin subag, IT dan sebagainya ya. Oke, di sini saya akan hitung dulu ya untuk level usernya. 1 2 3 4 5 ya. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 sangat luar biasa sekali teman-teman. Ada 28 level user. Amazing ya guys. Biasanya paling banyak itu 3 biasanya saya untuk level usernya, biasanya visitor, super admin, admin ataupun user atau karyawan ya. Paling banyak 3 level usernya, ataupun ya paling biasa saya gunakan biasanya 1 atau 2 ya. Misalkan admin udah cukup, atau misalkan super admin sama admin. Kalau ini paling legend guys, 28 level user. Oke, nanti kita akan bahas sampai beres ya. Oke, di sini saya akan masuk dulu sebagai administrator ya teman-teman, level usernya. Oke, administrator. Oke, saya login dulu ya. Oke, berhasil. Kita tunggu dulu terlebih dahulu. Baik teman-teman, nah inilah dari halaman dashboard adminnya ya teman-teman, karena ini menggunakan template ya, template dari bawaan Bootstrap teman-teman ya, atau dari halaman dashboard admin kan biasanya bisa kita menggunakan admin LTE atau SB admin 2 seperti itu ya, banyak itu nanti. Oke teman-teman, di sini saya akan demokan dari menu-menunya di master data ya teman-teman. Ini untuk halaman halaman dashboard adminnya. Di sini ada data pegawai per jabatan. Nah ini ya, nanti kan ada trafiknya juga. Terus juga user static di sini nanti bisa di print juga, di ekspor. Di sini ada daily-nya juga ya teman-teman. Di sini untuk usernya juga di sini ya. Nah ini masih template-nya, nanti bisa kita ubah juga, atau bisa kita kalau mau dihilangkan ya, seperti itu ya. Oke, kita akan fokus saja ke sini teman-teman ya, ke ke fitur-fiturnya atau ke menu-menunya. Di master data di sini ada user, ada batas tanggal, ada pegawai. Oke, kita buka di user. Nah, ini untuk level user ya, 28 guys. Nah, ini 28 level user ya. Sangat keren sekali. Paling banyak dan paling legend sepanjang masa guys ya. 28 level user.
Keren. Makanya dari sistem ini sangat kompleks sekali, lumayan kompleks dan lumayan cukup panjang seperti itu ya. Ini yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan, ini kepala, koordinator, kasubag, instansi ya teman-teman, ini levelnya. Sebenarnya ini cuman berapa, bisa dikerucutkan lagi, cuman ada berapa user nantinya, tapi dari si level turunan user itu ada user lagi. Semisalkan ini nih, ini kan sub koordinator keuangan, ini masuknya ke instansi ya, terus juga ini tim khusus juga masuknya ke instansi seperti itu ya. Cuman di sini ada operator, admin, instansi ya teman-teman. Sebenarnya gitu ya, cuman ada ya sekitar 3-an lah, 4 sama ini ya sub koordinator teman-teman. Terus juga koordinator berarti 4, kepala 5 ya, sekitar 5-an lah ya level user yang paling besarnya itu. Karena ini yang lainnya ini adalah turunan-turunan ya teman-teman. Karena yang paling pusat di sini ada seperti instansi, ini banyak turunannya ya si level usernya seperti itu. Ini untuk di level user. Next, kita akan masuk lagi ke menu selanjutnya. Di sini ada batas tanggal. Nah, ini untuk batas tanggalnya. Jadi bisa kita inputkan nantinya tanggalnya sampai tanggal berapa gitu ya, si data-data yang nantinya akan kita inputkan. Di sini periodenya, ini periode nanti bisa juga untuk si usernya. Jadi batas tanggal si user bergunanya itu sampai kapan sih, seperti itu ya. Tahun dan passwordnya di sini ya. Oke, next, selanjutnya kita masuk lagi ke pegawai. Nah, ini di pegawai ini baru 2 inputan teman-teman. Di sini ada beberapa tabel seperti nomor, NIP, nama, jabatan, pendidikan terakhir, keterangan, ID user, option ya. Oke, di sini misalkan mau diinputkan. Nah, ini untuk penginputannya, misalkan NIP itu di KTP ya. Misal kita random saja teman-teman, itu biasanya string ya, kita pakai angka. Oke, 16 biasanya. Ini sebagai contoh saja. Nama misalkan Bayu, jabatan misalkan direktur ya. Oke, gitu aja, D aja ya biar cepat. Pendidikannya misalkan ya S1 saja misalkan, atau S2 ya, S2. Keterangan di sini keterangannya lanjang misalkan, atau pelajar saja ya. Oke, terus juga di sini ID-nya bisa, ini nih ID-nya bisa belum KPE, ini belum dipoto ya, misalkan sudah dipoto atau misalkan sudah cetak KPE terus juga sudah terima KPE, misalkan sudah foto saja ya. Kita klik save. Oke, data sudah berhasil diinput. Oke, dan kita sudah berhasil menginputkan datanya teman-teman. Nah, ini ya datanya dari yang tadi sudah kita inputkan. Ini NIP-nya, namanya Bayu, di sini jabatannya misalkan sebagai direktur, pendidikannya S2, keterangannya pelajar di sini. Baik teman-teman, nanti bisa diedit ataupun ditambahkan juga di sini ya, atau mau dihapus bisa juga dihapus, karena di sini logiknya ya seperti biasa yang sering saya bahas, yaitu menggunakan CRUD ya teman-teman, create, update, delete. Jadi kita bisa menambahkan, menginput, mengedit, dan menghapusnya. Next, kita akan ke step selanjutnya di master data. Sudah seperti itu ya, kita masuk ke data pegawai. Nah, ini untuk data pegawai. Kita reload dulu. Data pegawai berarti yang tadi ya teman-teman. Ini data pegawai. Nah, ini jadi inputan yang tadi di sini kan, ini pegawai ya. Ini kan baru ada 1 pegawainya, tadi baru saya inputkan 1. Jadi sini pegawainya baru ada 1. Nanti kalau misalkan udah banyak, nanti akan banyak data pegawainya ya, ke bawah dan seterusnya seperti itu. Oke, next kita ke menu laporan. Nah, ini laporan pegawai saja sebenarnya ya. Jadi pegawaian nanti laporannya sudah melakukan apa saja, nanti bisa kita lihat ini di report ya. Seperti itu. Jadi lumayan cukup simpel di sini untuk si administrator. Jadi ada cuma data user, nantinya bisa mengelola user. Nanti level-levelnya juga bisa ngapain saja seperti itu ya. Kita akan bahas nanti bakal ketemu di level-level selanjutnya, seperti yang tadi ada 28 level user ya teman-teman. Selanjutnya mungkin saya akan bahas juga di level admin subag ya teman-teman. Oke, di sini kita akan logout terlebih dahulu. Oke, logout terlebih dahulu. Oke. Baik teman-teman, tadi kita masuk sebagai level administrator. Nah, ini ya, kita sekarang masuk sebagai
admin Subag ya. Oke, di sini saya akan masukkan dulu teman-teman. Oke, untuk passwordnya adalah admin ya di sini teman-teman. Klik login. Oke, sudah berhasil. Nah teman-teman, ini dari sistemnya sudah masuk ke dashboard adminnya. Nah ini untuk si admin Kasubag, jadi dia cuman bisa melihat beberapa inputan atau bisa ngapain saja sih si admin ini. Oke, kita akan bahas. Pertama di dashboardnya di sini ada surat permohonan. Yang kedua ada detail akun dari si ini ya, si admin. Nanti kita bisa mengupdate-nya di sini ya, mengubah nama, ganti password dan lain sebagainya seperti itu. Oke, dibuat surat permohonan. Ini permohonan nantinya. Nah, ini nanti untuk permohonan ke anggaran BLK atau permohonan ke si direkturnya ya, seperti itu. Oke, misalkan buat surat di sini. Nah, ini teman-teman permohonannya. Jadi di sini ada berapa tabel, nomor surat, perihalnya buat apa sih nanti, terus lampirannya nanti tanggalnya tanggal berapa, judulnya apa, permohonan ya. Misalkan di sini nih untuk penginputannya teman-teman. Nah, nomor suratnya, perihal nanti diajukan buat apa sih surat ini. Misalkan ada staff nih mau minta surat, nanti dibikin suratnya itu oleh sini ya, admin Subag teman-teman. Nah, di sini untuk tabel-tabelnya, untuk datanya, nomor surat, perihal, lampiran, tanggal suratnya di sini. Ya, seperti itu. Judul suratnya buat apa sih? Buat melamar kerja ya, melamar cewek dan lain sebagainya. Kalau melamar cewek tidak ya. Ya, buat apa keterangannya gitu ya. Terus juga di sini isu suratnya seperti apa sih? Nah, di sini bisa diedit juga. Berikut ada fitur-fiturnya sudah disediakan ya. Keren kan? Oke, next selanjutnya kita masuk ke di sini teman-teman. Ini kan tadi masuk di dashboard admin ya. Kita klik dulu ke dashboardnya nih. Nah, ini yang tadi yang barusan kita bahas. Sekarang kita akan masuk ke menu ya, selanjutnya adalah di master data. Master data itu si admin Subag itu beda ya teman-teman dengan si administrator tadi. Nah, si admin Subag ini bisa ngapain saja sih? Pertama di sini ada data barang, jadi bisa menginput barang dia. Barang-barang apa saja sih yang dibutuhkan oleh laboratorium. Nah, nanti diinputkan oleh si ini. Stok barangnya ada berapa, ada barang apa saja sih. Takutnya ada yang korupsi kan. Misalkan mau beli barang ini, beli barang 9 yang datang 10 ya, tuh kalau itu bertambah ya, yang datang 8 misalkan seperti itu. Nah, nanti kalau dengan adanya sistem ini bakalan ketahuan ya karena akan diinputkan teman-teman ya. Dan di sini untuk tabel-tabelnya ada nama barang, nama umum, satuan, kategori, dan opsinya. Opsi di sini untuk pengeditan ya. Nah, di sini nama barang, di sini contoh nih alat EKG. Pokoknya ini alat-alat yang berhubungan dengan laboratorium ya. Ya, mungkin setahu kita yang ada di laboratorium ya, mungkin ramuan-ramuan yang kayak itu, botol-botol, suntikan, minyak dan sebagainya ya. Karena saya juga pernah merasakan guys, pernah dulu ada mata kuliah praktikum fisika kalau nggak salah ya. Banyak itu di lab itu banyak, gak tau lah alat-alatnya, aku lupa lagi nama-namanya ya. Pokoknya orang-orang anak-anak yang berhubungan dengan anak fisika, anak kimia, anak biologi, anak kesehatan mungkin ya sudah tidak asing lagi dengan nama-nama yang seperti itu ya. Ya pokoknya aku itu ada aja, mungkin itu masih mata kuliah umum lah ya. Itu masuknya di kimia kalau nggak salah, kimia atau fisika seperti itu. Oke, next di sini misalkan mau diedit teman-teman. Nah, misalkan barang ini salah nih, tipe nih nulis barangnya, nanti bisa dibenarin di sini. Terus namanya ya, sini nama barang, nama umumnya. Terus juga satuan unitnya, satuannya apa, unit atau misalkan kardus atau saset dan lain sebagainya, nanti bisa ditulis saja keterangannya. Kategorinya apa di sini, misalkan alat kesehatan, alat tempur. Oh, jangan ya, mana mungkin ada alat tempur di laboratorium. Atau misalkan ada air keras, kalau misalnya air keras ada deh ya, untuk mengukur apa gitu, bandul ada kalau misalnya kalau di lab-lab kimia gitu ya. Pokoknya yang berhubungan yang ada di lab lah ya, di lab-lab untuk kesehatan, untuk biokimia dan biolan sebagainya seperti itu. Next, kita fokus saja ke pembahasannya teman-teman. Kita masuk lagi ke data pegawai nih. Nah, nanti untuk penginputan data pegawai nanti bisa menginputnya di sini. Nah, di sini ada NIP, nama, jabatan, terus juga pangkat, golongan pendidikan, terus juga keterangan user ya. Ini sebenarnya hampir sama kata saya dengan sistem informasi si AKAD ya, seperti itu.
Jadi nanti ada dosen, ada mata pelajaran, mata kuliah, ada mungkin juga ada admin, ada TU. Nah, ini juga sini ada level-levelnya ya. Jadi nanti bisa diinputkan ini mah fokusnya di laboratorium. Jadi di laboratorium itu ada apa saja sih? Nah, ini contoh real umumnya seperti ini ya. Jabatannya apa nanti bisa diinputkan di sini. Terus juga di sini untuk pangkat, golongan, pendidikannya apa, keterangan apa, usernya apa, optionnya nanti bisa bisa dirubah di sini ya. Next, selanjutnya kita masuk ke data peralatan nih. Nah, ini data peralatan, nanti ada peralatan apa saja. Ini hampir sama dengan yang pertama ya. Ini data barang, data peralatan. Sebenarnya hampir sama tapi berbeda gitu guys. Kembar tapi beda. Ya, gitulah. Oke, next di sini pertama ada nomor, ada nama, ada jenis, ada satuan, jumlah, kondisi, user dan option ya. Di sini kita tambahkan misalkan nih, teman-teman. Misalkan namanya siapa, nanti diinputkan saja, ini lumayan banyak juga ya. Terus juga jenis, satuannya apa, jumlahnya, kondisinya apa. Nanti disesuaikan saja dengan peralatannya ya. Next, selanjutnya di sini ada surat permohonan juga guys. Nah, ini surat permohonan sebenarnya nge-default dengan yang tadi yang di dashboardnya. Jadi nanti untuk pengajuan surat permohonan buat apa sih nih? Misalkan buat eskul misalkan, ataupun mau penelitian, misalkan ada siswa ataupun mahasiswa yang mau penelitian, nanti dibikinin suratnya oleh si admin ini ya. Dan selanjutnya di sini ada ini surat permohonan logout ya. Ya, itu untuk menu terakhir. Oke teman-teman, itu sangat lumayan kompleks. Mungkin ini juga tidak saya bahas secara detail sekali, cuman inti-inti yang poin-poin pentingnya saja dari sistem ini ya. Baru 2 level user itu teman-teman yang udah saya bahas dan saya demokan dari sistem ini ya. Kita akan bahas di level-level user yang selanjutnya. Nanti mungkin kita bertemu lagi di part 2, mungkin bisa saja sampai part 3 dan part 4 ya. Oke teman-teman, mungkin di pertemuan kali ini saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.